Anda sedang menyimak Ngobrol Bareng Dokter. Hanya di 945 FM Radio Purwakarta. Radio 945 FM Purwakarta, Inspirasi Keluarga. Program spesial untuk Anda Family kembali hadir di ruang dengar Anda, di mana program ini tentunya menyuguhkan informasi seputar kesehatan untuk Family ya. Dan seperti biasa Family ya, untuk sore hari ini Family selama 60 menit ke depan Tari akan ngobrol-ngobrol bersama Dr. Ronald. Dan untuk tema kita di Ngorder, Ngobrol Bareng Dokter untuk hari Kamis 5 November 2020 ini seputar nyeri punggung bawah. Ya dok ya. Nah tapi sebelum ke tema nih dok, ini kan beredar kabar gitu ya bahwa dokter ini baru saja bergabung bersama Rumah Sakit Umum Asri Purwakarta ya. Belum lama ya dok ya? Belum lama, sekitar baru 1 bulan. 1 bulan. Aduh masih baru-barunya. Kalau bayi itu masih lucu-lucunya ya dok ya. Nah tapi kita ucapkan selamat datang dulu ya dok ya bersama keluarga besar Asri. Nah jadi Dr. Ronald ini Family yang memang kebetulan baru bergabung bersama Rumah Sakit Umum Asri Purwakarta dari bulan Oktober 2020 ya dok ya? Iya benar. Nah ini sejak kapan sih dok aktif praktek untuk spesialis saraf ini? Kan mungkin sebelum ke Asri ada beberapa rumah sakit yang dokter jadwalkan untuk praktek di sana gitu ya, betul? Betul. Sebelumnya saya juga sebenarnya belum lama lulus sebenarnya, baru bulan Juni tahun ini dok. Tahun ini lulusnya. Jadi memang baru sekali masuk ke dunia kerja. Ya, baru 2 rumah sakit saya. Sebelumnya di Karawang juga. Oh di Karawang. Oh jadi dokter ini baru saja lulus gitu. Untuk dokter spesialisnya? Iya, dokter spesialis neurologi. Jadi memang neurologi itu dikenal dulu spesialis syaraf sebenarnya. Syaraf yang orang-orang kenal ya. Tapi sekarang sudah berubah nama jadi spesialis SPN ya, spesialis neurologi. Padahal sebenarnya dulu spesialis syaraf sebenarnya. Oh jadi ada perubahan ya dok. Ya, kenapa itu tiba-tiba dokter berpikiran untuk memilih neurologi spesialisnya gitu? Kenapa nggak spesialis kandungan atau mungkin spesialis yang lain? Passionnya? Ya, sebelum saya menjadi spesialis juga kan saya GP ya, dokter umum. Yang memang berkecimpungan di dunia praktek waktu itu di UGD, di Poli. Memang banyak sekali pasien-pasien neurologi pada saat itu. Dan itu yang membuat saya memang lebih tertarik ya untuk belajar lebih dalam kasus-kasus neurologi. Hal apa tuh dok yang membuat dokter tertarik? Ya banyak pasien-pasiennya memang. Lebih banyak gitu ya? Sebenarnya tidak lebih banyak, tapi memang banyak pasien-pasiennya dan memang membutuhkan perhatian yang lebih khusus sebenarnya pada pasien-pasien neurologi itu. Karena kebanyakan mereka, pasien-pasiennya itu memang memiliki penyakit yang cukup berat dan kebanyakan dari mereka juga usianya memang yang usia tua seperti itu. Jadi memang kebanyakan pasiennya sama orang tua sebenarnya. Mungkin karena faktor sayang kepada orang tua juga dan berpikirlah ya untuk ngambil setelah dokter umum ngambil spesialisnya itu. Ya iya kan bisa merawat orang tua juga nanti kan jadi lebih tahu ya dok ya. banyak kasus di neurologi itu memang orang-orang tua memang yang mengalami. Oke. Nah untuk pengalaman nih dok, walaupun mungkin baru beberapa rumah sakit gitu ya, baru 2 kan rumah sakit. Nah ini ada nggak pengalaman unik dari dokter ketika praktek gitu? Kan biasanya mungkin ada pasien apa gitu, seperti apa? Ya, sebenarnya banyak sekali ya pengalaman-pengalaman yang baru saya rasakan saat ini memang karena baru terjun juga di dunia kerja yang menjadi mengkhawatirkan sebenarnya bukan unik ya, tetapi karena banyak pasien-pasien itu ternyata datang itu dalam keadaan yang sudah sebenarnya bisa dicegah dari awal, tapi mereka datang dalam keadaan sudah penyakitnya sudah lumayan berat dan mereka terlambat untuk berobat. Itu yang sebenarnya saya sangat sayangkan pada keadaan di rumah sakit saat ini. Banyak seperti itu ya dok. Iya, jadi banyak pasien yang datang ketika sudah berat sekali keadaannya dan memang sudah susah untuk disembuhkan malah pada saat itu, terutama pada kasus nyeri punggung bawah ini. Ya yang nanti mungkin kita akan bahas ya. Nah tapi dok untuk kasus-kasus seperti apa saja sih penanganan yang harus dilakukan oleh seorang dokter spesialis neurologi gitu? Kasus-kasusnya sebenarnya cukup banyak ya di masyarakat itu. Jadi kasus yang paling sering dan cukup berat biasanya kasus yang pertama itu adalah stroke ya. Jadi stroke, penyumbatan pembuluh darah otak itu juga cukup banyak ya. Lalu terutama nyeri punggung bawah ini juga banyak kasusnya datang dengan keadaan keluhan nyeri yang sangat berat sekali. Sangat berat sekali sehingga terkadang makan obat-obatan warung itu mereka tidak maksudnya tidak berefek pada tubuhnya, tidak ada respon gitu pada pengobatan.
kasusnya cukup banyak ya, terutama itu. Dan yang ketiga biasanya pusing berputar ya, seperti vertigo yang orang kenal itu juga cukup banyak ya, yang datang di rumah sakit kita seperti itu. Saraf terjepit yang orang-orang kenal itu. Nah itu biasanya ya banyak yang mengalami hal seperti itu ya dok ya. Masalahnya adalah di saraf memang. Nah saraf terjepit itu tipikalnya dia menjalar dari punggung atau bokong ke paha, atau bisa ke tungkai, bahkan sampai ke telapak kaki. Itu bisa menjalar seperti itu ya. Dan biasanya rasanya tidak sama dengan nyeri peradangan. Dia nyerinya khas, yaitu kesemutan, baal ya. Terus juga kadang disertai ada kelemahan pada tungkai ya. Jadi terasa lemah pada saat berjalan. Dan kadang orang juga mengeluhkan, dok, pada saat saya berjalan jauh baru terasa seperti itu. Pada awalnya dia berjalan tidak terasa, pada saat dia berjalan jauh kurang mungkin 100 meter dia terasa baru keluhannya muncul, kesemutan muncul, kelemahan pada kedua tungkai itu muncul biasanya, atau salah satu sisi juga bisa ya, seperti itu. Jadi memang tergantung dari struktur yang terkenanya. Itu kan sama dokter sudah dijelaskan ya gejala-gejalanya. Nah kalau misalkan kita sudah merasakan gejala seperti itu ya, untuk penanganan pertama di rumah nih dok ya, alangkah baiknya langsung ke dokter atau mungkin bisa diatasi oleh obat-obat. Kan biasanya banyak orang yang langsung pakai obat ini aja dulu gitu kan. Makanya kan banyak yang ke dokternya itu pas udah berat gitu. Sebenarnya memang pada era COVID seperti ini memang tidak disarankan memang ke dokter dengan nyeri-nyeri yang sangat ringan seperti itu. Jadi nyeri-nyeri yang ringan itu contohnya adalah nyeri memang yang apabila dia berubah posisinya hilang gitu ya, atau di bawah istirahat dia hilang, sebenarnya tidak perlu. Tetapi bila mana nyerinya itu sedang berat ya, terus cukup persisten, jadi munculnya cukup lama, dan juga kadang disertai keluhan yang saya bilang tadi, baal, kesemutan, bahkan sampai ada lemah pada tungkai. Dan tidak jarang juga kadang ada keluhan malah sulit buang air besar, buang air kecil juga bisa terjadi. Sampai seperti itu dok? Iya, itu yang beratnya. Kasus yang sangat berat yang biasanya saya bilang tadi, yang cukup sulit untuk ditangani, maka segera berobat ya, harus berobat supaya dilakukan pemeriksaan lebih dalam dan mencari ya penyebabnya apa, seperti itu. Tadi yang saya bilang struktur-struktur itulah yang mungkin nanti kan bisa dicek sama dokternya langsung seperti itu. Nah tapi dok, untuk nyeri punggung bawah ini kira-kira ini sangat membahayakan atau tidak sih untuk kita? Iya. Kalau dikatakan membahayakan atau tidak, sebenarnya bisa iya, bisa tidak. Ya, iya itu maksud saya, tidak itu kalau maksud saya tadi nyeri yang ringan tadi ya. Tapi kalau yang iya, yang saya bilang tadi berarti gejalanya berat, sudah persisten ya. Misalkan dia sudah berobat dalam waktu 1 minggu tapi kok tidak ada perubahan seperti itu juga sebenarnya tanda-tanda bahaya. Sudah berat ya dok ya? Iya, persisten. Dan juga tadi yang keluhan-keluhan baal, kesemutan, ya, buang air besar sulit, ya itu juga menjadi tanda bahaya yang harus segera dilakukan penanganan yang lebih lanjut ya, seperti itu. Jadi nyeri punggung ini bisa sangat berbahaya, saya bilang, bisa sangat berbahaya sekali karena penyebabnya itu selain dari aktivitas ya, dari postural tubuh kita, juga bisa disebabkan karena ya penyakit-penyakit di luar tulang belakang itu, seperti misalkan infeksi ya, trauma ya, bahkan bisa penyakit tumor ya, bisa saja menyerang punggung bawah kita itu. Jadi memang harus dilakukan pemeriksaan lebih lanjut. Oke. Nah tadi kan menurut dokter faktornya itu bisa dari segi aktivitas ya dok. Betul sekali. Aktivitas seperti apa nih? Kebetulan kan mungkin banyak family yang aktivitasnya berbeda-beda nih, pekerjaannya berbeda-beda. Nah apalagi di usia-usia yang mungkin sudah rentan gitu ya. Usia rentan berapa sih dok sebetulnya usia yang rentannya itu? Semua hampir rata-rata, dari bahkan anak-anak usia produktif maksud saya. Oh enggak, anak-anak usia produktif. Produktif ya. Ya, sekitar usia 20 tahun sampai usia 50 tahun lah family loh, bisa loh ya. Iya, bisa sekali. Kenapa? Karena memang ternyata survei membuktikan bahwa memang tidak hanya orang-orang yang pekerja keras, maksudnya yang seperti buruh bangunan, petani seperti itu, tapi juga ternyata orang kantoran juga bisa mengalami seperti kita ini dok, bisa terkena sekali. Iya, bisa sekali, sangat bisa sekali. Kenapa? Karena kebanyakan dari mereka bekerja dengan posisi yang tidak normal pada saat duduk bekerja, dan waktu yang cukup lama, sehingga itu yang membuat cedera pada punggung bawah ya. Dan aktivitas-aktivitas yang lain ya seperti saya bilang, mengangkat, mendorong ya, menarik benda-benda yang berat secara berulang-ulang dan juga terlalu sering digunakan, itu juga menimbulkan cedera yang juga bisa cukup berat ya kalau dilakukan secara berulang, biasanya seperti itu. Oke, jadi memang family ini perlu diingatkan lagi ya. Jadi untuk nyeri punggung bawah ini tidak hanya beresiko untuk para pekerja yang melakukan pekerjaan-pekerjaan berat ya dok ya, termasuk kita juga nih yang kantoran mungkin yang terlalu lama duduk itu bisa karena memang posisi duduknya itu gitu kan. Nah itu selain aktivitas nih dok,
ada nggak sih makanan-makanan yang mungkin bisa kita konsumsi sebagai pembantu lah istilahnya untuk mengatasi nyeri punggung bawah nih? Sebenarnya sih untuk makanan ya sebenarnya tidak ada secara khusus ya makanan. Kalau untuk nyeri punggung ini nggak ada ya? Makanan yang cukup bergizi dengan khasiat 5 sempurna itu sudah cukup karena tubuh kita sendiri sebenarnya bisa membentuk misalkan kalsium ya. Tetapi intinya olahraga pasti yang harus dilakukan, ya, terus berjemur biasanya juga itu penting dalam pembentukan kalsium justru ya. Minum susu suplemen itu juga sebenarnya nggak ada masalah, boleh-boleh saja ya, walaupun sebenarnya tubuh kita saya bilang tadi cukup sebenarnya untuk membentuk kalsium sendiri, sehingga pada dasarnya tidak ada makanan-makanan yang khusus memang. Yang penting 4 sehat 5 sempurna itu ya dok ya. Dari situ sebenarnya tubuh kita sudah bisa membentuk. Berjemur, berolahraga itu juga penting ya. Jadi memang olahraga penting juga ya dok ya. Penting sekali, bahkan justru faktor resiko nyeri punggung bawah itu terkena karena jarangnya berolahraga justru. Tetapi memang kalau terlalu berlebihan juga sebenarnya tidak boleh ya. Kurang stretching ya biasanya sebelum bekerja ya, itu juga bisa mengakibatkan cedera punggung bawah yang cukup sering terjadi ya. Seperti itu. Nah, kalau misalkan nih ada beberapa orang yang sudah terkena nyeri punggung bawah nih dok, terus kita mengabaikan, kira-kira ada nggak resikonya? Pasti. Gitu? Oh pasti ya. Setiap ada ini pasti ada resiko ya. Semua perbuatan pasti ada resiko ya. Termasuk ketika kita mengabaikan nyeri punggung ini ya dok. Jadi memang kasus nyeri punggung bawah ini bila diabaikan ya. Kalau misalkan nyeri ringan mungkin bisa saja dia sembuh sendiri dengan beristirahat ya, dengan stretching yang saya bilang tadi. Tapi bila mana ternyata penyebabnya berat, maka faktor-faktor yang bisa terjadi adalah bisa berubah menjadi kronis ya. Jadi kronis itu nyerinya akan terus berlanjut hingga sampai lebih dari 3 bulan, bahkan mungkin bisa lebih berat dari awalnya. Seperti itu kalau misalkan tidak dihindari faktor-faktor yang memperberatnya tadi, seperti aktivitas ya, postur yang salah pada saat bekerja, itu juga bisa memperberat keadaan pada saat dia memiliki nyeri punggung bawah, seperti itu. Jadi memang ada resiko yang sangat luar biasa gitu ya dok ya. Bahkan kalau misalkan terus menerus diabaikan itu bisa kronis ya jatuhnya ya. Bisa kronis dan bahkan lebih berat. Betul. Nah tadi kan menurut dokter usia-usia produktif ya yang bisa terkena nyeri punggung bawah. Nah dok, itu yang sering biasanya nih dokter alami pasien-pasiennya yang sering dokter rawat gitu ya, itu biasanya yang datang ke dokter pasien-pasien dari usia berapa kebanyakan? Sebenarnya semua, saya bilang semua dari 20 ya? sampai 15, kan usia tua juga paling lebih banyak usia tua lebih justru banyak, karena memang pada ya? usia tua tetap intinya kita tidak bisa memungkiri ada proses degeneratif atau pengapuran pada tulangnya, sehingga itu juga yang membuat mudah cedera pada orang tua ya. Dan kebanyakan malah justru pada orang tua ini karena dibiarkan maka terjadi kondisi yang lebih berat, seperti misalkan tulangnya keropos jadi patah tulangnya ya, atau terjadi penjempitan pada saraf karena bantalan sendi itu yang juga mengalami degenerasi, dan biasanya sulit dengan pengobatan. Bahkan kalau sudah usia-usia rentan seperti itu ya dok ya? Sulit dengan pengobatan, biasanya harus ditambah dengan terapi-terapi yang lain seperti fisioterapi ya, dan tidak sedikit juga sampai ke operasi ya kalau misalkan memang sudah tidak dapat ditangani. Seperti itu ya dok ya. Tapi untuk usia-usia muda ada juga dok pasien-pasiennya? Ya, banyak juga usia muda. Itu biasanya pasien-pasiennya curhatnya karena apa dok gitu? Jadi serem juga nih cetar ya. Ya, jadi yang pertama tadi yang saya bilang pertama kasusnya yang cukup banyak juga adalah mereka yang bekerja di kantoran itu. Yang memang mereka menceritakan bahwa mereka bekerja dengan posisi duduk membungkuk. Nah, duduk yang betul itu kan harusnya agak ini ya dok ya? Iya, dia harusnya posisinya tegak sebenarnya. Jadi mengikuti lekuk-lekukan tulang belakang kita sebenarnya. Jadi memang kursi itu memang juga penting di sini. Kursi itu penting dalam membantu atau menyokong tulang belakang kita sehingga bisa menghindari ya. Tetapi postur yang tetap pada waktu yang lama juga, misalkan monoton duduk bungkuk terus ya seperti itu juga bisa mengakibatkan cedera. Dan kebanyakan anak-anak muda yang datang itu dia seperti itu. Jadi dia duduk misalkan sampai berjam-jam, 6 jam ya di kursi sambil di depan komputer, bahkan menunduk lehernya. Gamers tuh ya. Nah itu ya bisa juga. Tetapi orang kantoran juga banyak itu. Ya. Nah, itu yang membuat mereka datang dengan keluhan nyeri punggung biasanya cukup hebat ya, cukup hebat karena mereka kan bekerja setiap hari ya, setiap hari dengan posisi yang seperti itu terus menerus. Jadi tinggi sekali resikonya. Dan yang kedua yaitu pekerja-pekerja biasanya memang yang mengangkat ya, yaitu
beban yang berat, biasanya bisa lebih dari 30 kilo ya, dan terus setiap hari seperti itu, nah itu juga menyebabkan punggung bawah yang cukup signifikan banyak. Tapi dok, kalau misalkan mereka sudah pekerjaannya seperti itu, kan gimana lagi, harus tetap dilakukan ya dok? Ada nggak tips mungkin dari dokter supaya bisa mencegah lah sedikit gitu kan? Ya memang kita nggak bisa melarang ya orang bekerja, namanya cari apalagi nafkah. nafkahnya dari situ nih, aduh dok gimana? Memang kita nggak bisa ini ya, tetapi kita harus mengedukasi kepada masyarakat ya, bahwasanya memang kita harus bekerja memang secara efektif dan ergonomis. Jadi maksudnya harus safety gitu ya. Betul. Jadi posisi duduk ya memang harus yang benar ya, jadi dipertahankan dengan posisi yang tegak ya, tidak membungkuk seperti itu, dan disarankan misalkan setiap 1 jam dia harus bergerak. Ya, harus setiap bergerak. 1 jam ya dok? Ya bisa 1 jam, setengah jam dia harus bergerak. Intinya jangan sampai dia monoton posisinya duduk gitu terus karena gitu ya, otot itu akan tegang ya, tulang itu akan kaku, jadi sehingga dia harus stretching juga ya, ambil minum kah, buang air kecil, yang jelas dia harus bergerak seperti itu ya. Dan untuk pekerja-pekerja seperti yang memang mengangkat ya harus tahu ya, misalkan dia sudah punya nyeri punggung bawah sebelumnya tetapi dia masih memaksa, maka itu resikonya tetap akan tinggi, akan berat ya nyeri punggung bawahnya, sehingga dia harus hati-hati dengan menjaga posisi mengangkat. Nah, posisi mengangkat itu di sini lebih ke posisinya jangan membungkuk ya, tetapi dia harus posisinya duduk dulu dengan satu kaki lututnya bertumpu di tanah ya, dengan posisi mengangkat duduk sehingga menggunakan otot-otot kaki bukan otot-otot punggung ya, itu juga membantu. Dan beban yang berat juga kalau bisa dihindari, jangan karena merasa kuat jadi beban semua diangkat gitu kan. Ya harus dibantulah paling minimal dengan orang lain atau pakai alat-alat bantu. Yang sekarang kita mungkin kan sudah banyak alat-alat bantu untuk mengangkat benda berat ya. Betul. Jadi jangan diangkat sendiri gitu. Nah itu terutama untuk ibu-ibu rumah tangga juga tuh yang biasanya mungkin mandiri ya dok ya, di rumah ngangkat-ngangkat gas, galon. Ya itu banyak sekali juga, dok? Bener juga. Jadi banyak sekali memang ibu-ibu yang memang juga ibu rumah tangga yang memang mengalami keluhan serupa. Karena mereka juga jongkok ya, mencuci itu demi kehidupan suami sudah, cuman ya jadi menyakiti diri sendiri juga. Tapi ya begitu, intinya harus hati-hati ya dalam bekerja. Yang jelas intinya kalau misalkan memang sakit atau apa ya, istirahatlah cepat dan konsultasi ke dokter kalau misalkan memang sakitnya tidak kunjung sembuh. Nah, kalau tadi tipsnya dari dokter, kalau bisa sih untuk pekerja kantoran itu setiap 1 jam atau 2 jam melakukan gerakan gitu ya, stretching gitu kan, family ya. Itu sedikit tips juga. Nah, kalau misalkan untuk makanan-makanannya ya, yang penting kita makanan yang sehat aja ya dok ya. Dan susu juga ya penting ya dok ya. Penting sebenarnya, justru usia muda susu harus diminum. Tapi kan sekarang banyak juga nih dok suplemen gitu kan, itu bagus nggak kira-kira? Sebenarnya suplemen juga membantu. Memang kita tidak bisa pungkiri banyak penelitian-penelitian yang sudah membuktikan bahwa beberapa suplemen seperti vitamin B kompleks yang maksudnya banyak jenisnya itu juga membantu, katanya mengurangi nyeri ya. Kalsium juga sebenarnya juga membantu untuk kepadatan tulang. Tapi sekali lagi intinya saya bilang tidak harus dimakan. Oh yes, tidak untuk jangka panjang ya dok ya. Jangka panjang, tetapi melainkan untuk suplemen saja membantu pada kasus-kasus nyeri punggung bawah biasa. Nah seperti itu, sudah jelaskan family ya, sedikit penjelasan dari Dr. Ronald mengenai nyeri punggung bawah ya, sesuai tema kita hari ini. Nah untuk yang mau bertanya, sekali lagi Tari ingatkan, silahkan untuk bisa bertanya pada kesempatan sore hari ini di SMS atau WhatsApp di 0812 984 kali 945, atau bisa juga untuk komen di Facebook karena kita juga sedang live di Facebook kita. Boleh disapa lagi penonton kita, dokter. Hai. Hai. Nah itu dia Dr. Ronald family. Sore hari ini kita sudah kedatangan Dr. Ronald di Ngobrol bareng dokter. Nanti kita lanjutkan lagi ya dok ya. Baik. Untuk menjawab pertanyaan dari family, kebetulan sudah banyak sekali. Nanti dokter harusnya sudah siap banget nih untuk menjawab ya. Kita sudah memasuki segmen terakhir dok. Alhamdulillah ya dok, waktunya. Waktunya apa? Kenapa? Agak mulus. Masa sih dok? Itu kira-kira faktornya apa dok? Kalau mulus itu agak cemas gitu. Saraf juga, soalnya cemas itu emang saraf juga. Oh iya, ngaruh ke semuanya. Betul. Nah, kita sudah siap ya untuk menjawab family pertanyaan-pertanyaan dari family yang sudah dikirimkan melalui SMS ataupun WhatsApp di 0812 984 kali 945. Dokter boleh disapa dulu sebelumnya. Ada beberapa family yang sudah menonton tayangan kita di Facebook nih ya. Halo. Ada Sawin, ada Fajar Ilham juga. Selamat sore ya. Salam kenal semuanya, salam kenal. Salam sehat, salam
hangat. Salam hangat dari Dr. Ronald ya. Nah, jadi buat family yang sekarang ketinggalan, kita sekarang lagi live juga family ya, selain di Radio Purwakarta gitu ya, kita juga lagi live di Facebook kita. Jadi untuk family yang sekarang pengen nonton nih, seperti apa sih Dr. Ronald wajahnya? Nah, boleh dilihat di Facebook tuh ya. Kita ke pertanyaan pertama dokter ya, ini dari Mamah Akbar. Dokter, saya sering sakit punggung, terus panas pegel, dan juga jahitan pun jadi sakit katanya. Jadi ngaruhnya ke jahitan karena beliau ini bekas sesar gitu ya dok ya. Nah, jadi gimana ini solusinya dok? Kira-kira apa faktor penyebabnya dan bagaimana? Apakah harus konsultasi langsung ke dokter? Iya. Oh, jadi bisa sesar ya memang ya? Iya, bisa sesar, terus nyeri punggung, pegel juga, panas. Sebenarnya memang nyeri punggung pada pasien habis sesar itu juga cukup banyak ya, karena mereka kan dituntut untuk istirahat ya, sehingga monoton jarang bergerak ya. Itu yang membuat dia mungkin nyeri punggung ya, karena banyakkan tidur juga. Nah itu biasanya memang membuat bukan tidak langsung dia mempengaruhi jahitan itu. Karena apa? Karena memang otot ya, jadi otot yang mempengaruhi itu. Nah maka dari itu tetap ya nyeri punggungnya harus diobatin terlebih dahulu dengan cara sebenarnya harus stretching. Tetap saya bilang stretching secara pelan-pelan ya, jangan sampai luka jahitannya malah terbuka ya. Jadi tetap tidak monoton tiduran atau duduk, tetapi juga harus aktivitas ya, seperti jalan-jalan kecil saja seperti itu. Juga menggoyangkan sedikit badannya ya, punggungnya terutama, supaya ototnya itu tidak kaku dan tidak tegang. Nah dengan begitu mungkin kalau misalkan punggungnya sudah lebih enak, mungkin jahitannya juga tidak akan terlalu kerasa, karena memang tetap intinya ada pengaruh otot di situ yang mempengaruhi jahitannya juga ya, jadi keras tegang gitu kan, kaku seperti itu. Tapi menurut dokter itu kasus dari Mama Akbar ini sudah termasuk bahaya atau tidak nih? Sepertinya sih belum ya, karena ini memang masih bisa pengaruh dicegah yang monoton gitu ya? saya rasa. Jadi kalau panas ngilu, saya bilang tadi mungkin itu proses peradangan yang bisa terjadi di otot ya. Memang biasanya sering pada kasus-kasus pos melahirkan memang seperti itu ya. Karena ya monoton, jarang bergerak ya pada ibu hamil, sehingga itu yang membuat punggungnya menjadi kaku. Tapi ini bisa dicegah ya dok ya, dengan bisa, melakukan stretching tadi. Kalau misalkan memang masih susah, boleh dengan obat-obatan nyeri. Tetapi memang intinya stretching yang paling penting. Nah itu ya, stretching, ada latihan-latihan kok pos melahirkan itu ya, gerakan-gerakan pos melahirkan memang yang mungkin bisa ditanyakan nanti dengan dokter kandungannya. Oke, ya. Seperti itu ya Mama Akbar, sudah jelas ya penjelasannya. Mungkin kalau misalkan pengen konsultasi lebih dalam lagi, boleh ke Rumah Sakit Umum Asri Purwakarta ke Dr. Ronald ya, menemui Dr. Ronald. Nanti kita akan kasih tahu jadwal dari Dr. Ronald ini ya. Nah selanjutnya ada Adi dari Cikarang. Nah ini kayaknya lagi streaming dok ya. Oh, iya. Karena kita juga bisa didengarkan dimanapun di seluruh Indonesia, luar negeri bisa dok. Sampai luar negeri? Iya bisa, menggunakan aplikasi Radio Purwakarta dan juga Spara. Jadi kita bisa didengarkan dimanapun. Luar biasa ya. Betul, makanya beruntung kan dok? Beruntung sekali. Beruntung sekali. Nah dokter Adi di Cikarang katanya mau tanya, jika terasa ngilu di punggung bawah sampai terasa ke paha, bahkan sampai lutut, apakah ada syaraf yang bermasalah? Nah, usia berapa nih kira-kira Mas? Mungkin berapa ya, usia nggak tahu nih, tidak dijelaskan. Mungkin usia produktif kira-kira. Bisa sebenarnya produktif, bisa pada usia tua seperti ini. Tapi tidak semua penjalanan itu sebenarnya karena saraf ya. Pada intinya bisa juga sendi ya, otot penjalaran. Jadi maksudnya jadi nyeri beralih misalkan dari punggung ke paha itu bisa. Tetapi yang membedakan itu apakah dia kesemutan, baal ya atau tidak gitu, atau cuman kerasa ngilu, pegal seperti itu saja. Nah itu bisa saja otot. Tetapi intinya kalau dia kesemutan ya, ada baal, itu tipikal saraf terjepit ya. Tetapi kalau hanya seperti ngilu, pegal, sebenarnya lebih bisa jadi otot juga ya, atau biasanya sendi kecil yang berada di tulang belakang itu juga bisa, atau sendi panggul juga bisa ya. Jadi memang harus dipastikan dulu apakah nyerinya dia bersifat peradangan tadi, ngilu, panas ya atau pegal, atau dia bersifatnya justru baal kesemutan seperti itu ya. Nah kalau baal kesemutan itu beda lagi itu lebih ya. saraf kejepit kalau itu ya. Tapi kalau Mas tadi Suhardi ya mengatakan itu dia ngilu, panas ya, mungkin saja itu adalah otot ya. Itu memang harus dilakukan stretching juga gitu. Nah seperti itu, sudah jelas ya. Selanjutnya mungkin untuk SMS ini walaupun agak kurang pas dengan tema kita hari ini ya dok ya, tapi ini ada kata mengenai urut-mengurut nih. Urut ya. Kan biasanya kalau misalkan kita nyeri-nyeri otot saraf juga kan kadang ada orang yang urut aja gitu dok. Itu menurut ilmu kedokteran bagaimana dok?
mengenai urut ini. Nggak sensitif ya kayaknya. Iya. Jadi Tapi sebenarnya boleh nggak sih sebenarnya dok? nah, urut-mengurut itu sebenarnya kalau massage ya, jadi massage itu yang massage. dikenal dengan massage ya. Sebenarnya juga ada Pijat ilmunya, gitu ada ya. ilmunya di Ada dunia ilmunya kedokteran ya. ya. Beberapa fisioterapi juga ada justru massage ya. Tetapi tidak semua kasus memang dilakukan langsung. massage. Jadi untuk memudahkan saja ya, apakah bisa dirut atau tidak, coba dipijit tuh. Kalau misalkan dipijit masih kerasa enak, ya itu boleh berarti. Ya itu gitu. biasanya hanya otot pegal saja. Tapi kalau dia tambah sakit, ya itu biasanya cedera. Itu tidak boleh dilakukan pengurutan, bahkan justru akan memperberat keadaannya. Nanti bisa makin bengkak, malah bisa menjadi kronis nantinya. Itu yang Nah bahaya. itu tuh tipsnya ya. Kalau misalkan diurut atau dipijat masih terasa biasa-biasa aja, berarti itu tidak boleh sebenarnya. Jadi nggak itu harus apa-apa. hati-hati atau tambah sakit ya maksudnya. Jadi itu hati-hati. Tapi kalau misalkan justru ada orang yang pegal diurut ya, banyak malah ya justru oh ini pegal kok diurut enak gitu ya. Memang bisa saja ada ya bahkan menggunakan krim tambahan, krim nyeri ya, krim panas itu juga sebenarnya juga mengurangi ya kebanyakan masyarakat, jadi tidak ada masalah sebenarnya. Oke, nah sekali lagi buat our family ya, ini pertanyaannya sudah habis ya dok ya. Kita ke kesimpulan aja karena memang ini waktunya juga sudah mulai berakhir gitu ya kebersamaan kita. Oh amin katanya dokter. Tapi dok, ini kesimpulan kita hari ini. Untuk nyeri punggung bawah ini kan pasti setiap penyakit atau nyeri atau apapun kan bisa dicegah gitu ya dok ya. Boleh dok kasih tahu tipsnya gitu supaya kita nih seperti Cetar nih di usia-usia produktif gitu ya, atau mungkin di usia-usia yang sudah mohon maaf lansia atau sudah tua gitu ya. Bisa dicegah gitu. Apa sih tipsnya dok, pengen tahu gitu. Pokoknya pencegahan itu sendiri ya tadi sebenarnya intinya penyebabnya kita harus cegah ya, maksudnya jangan sampai kita lakukan ya. Itu yang pertama tadi aktivitas ya, dijaga tidak mengangkat beban yang berat ya, seperti itu, tidak memaksakan ya. Lalu juga postur tubuh ya yang efektif dan ergonomis ya tadi juga harus dipertahankan ya. Jadi jangan sampai juga monoton, tetap diem dengan posisi yang sama dalam waktu yang panjang, itu juga tidak boleh ya. Lalu yang ketiga juga olahraga pastinya ya, stretching sebelum memulai ya. Jadi barat kalau mobil ya dipanasin dulu, jangan langsung jangan langsung gitu, jangan. Jadi cepat merusak mesin. Jadi istilahnya juga otot juga cepat cedera. Jadi tetap harus dilakukan peregangan minimal lah 3 kali dalam seminggu, 30 menit ya. Itu sudah cukup sebenarnya. Tapi olahraga yang bagus nih untuk si punggung ini apa dok? Paling bagus itu berenang sebenarnya. Oh berenang. Iya, karena itu menghilangkan gravitasi. Jadi beban tuh tidak ada di punggung. Jadi itu membuat sebenarnya lebih bagus ya. Jadi paling bagus itu berenang Ya, sebetulnya terus ya. Yoga juga bisa juga. ya. Tapi kalau yang ekstrim itu juga harus hati-hati karena bisa menyebabkan cedera otot ya. Nah, yang ekstrim tuh lebih waspada lagi ya. Selain itu ada lagi nggak dok tips atau mungkin pencegahannya harus seperti apa? Terutama bagi yang obesitas biasanya. Obesitas. Ya, itu sangat tinggi sekali juga kejadian dari nyeri punggung bawah, sehingga harus memang diturunkan berat badannya, jangan sampai dipertahankan karena bisa mengakibatkan nyeri punggung yang lebih hebat. Oh, ada juga dok yang biasanya. Iya, karena memang saya bilang sekali lagi punggung bawah itu dia fungsinya menopang berat badan kita. Jadi semakin berat badan kita maka punggung bawah itu kerjanya akan semakin berat. Nah itu membuat nyeri punggung semakin banyak terjadi. Nah ilmu juga nih, berat badan juga kayaknya harus dijaga gitu ya. Pastinya harus dijaga. Jangan sampai terlalu berat ya, jangan sampai terlalu berat. Jadi harus dijaga ya. Terus merokok pastinya itu juga beberapa penelitian juga katanya membuat gangguan pada punggung bawah, sehingga juga merokok harus dikurangi, lebih bagus di stop ya malah ya. Gitu seperti itu. Terus pemilihan kasur, kursi juga itu juga penting bagi sampai ke alat-alat yang ada di rumah juga harus diperhatikan ya dok ya. Memang pasien-pasien nyeri punggung bawah itu disarankan pemilihan kasur yang tidak terlalu empuk tapi tidak terlalu keras juga. Jadi kalau di ilmu kasur itu namanya medium firm gitu. Istilahnya itu yang lebih bagus memang untuk pasien-pasien dengan nyeri punggung bawah karena dia bisa mengikuti lekuk tubuh seperti itu. Oke, seperti itu tips-tipsnya ya dok ya. Nah, untuk tambahan mungkin kan kita juga pengen biasanya orang-orang kalau misalkan untuk mencegah penyakit itu minum vitamin, suplemen. Nah, tadi kan kata dokter boleh aja gitu ya. Boleh. Asal jangan jangka panjang dikonsumsinya ya dok ya. Iya, sebenarnya aman-aman saya sih jangka panjang, tapi aja. intinya mah tidak terlalu banyak manfaat juga kalau jangka panjang. Ya, karena memang sekali lagi tubuh kita bisa membentuk sebenarnya vitamin-vitamin itu sebenarnya ya, dengan cara makan makanan yang
sehat. Nah, seperti itu. Sudah selesai perbincangan kita akhirnya, family ya. Banyak banget ilmunya ya, Dok ya, ternyata. Alhamdulillah, mudah-mudahan berguna ya, mudah-mudahan berguna bagi pasti masyarakat. dong, dokter. Iya, Apalagi iya. di usia-usia produktif seperti ini juga ternyata bisa juga ya mengalami nyeri Pokoknya punggung saya bawah sih, gitu pada ya. intinya ya itu harus jangan sampai terlambat ya, jangan sampai menjadi kronis yang sudah berbulan-bulan dibiarkan ya baru datang, itu jangan ya, karena pada dasarnya kalau cepat berobat, cepat juga ditangani, maka cepat juga perbaikannya seperti itu. Nah, lebih baik mencegah daripada mengobati ya. benar sekali. Betul sekali. Benar Dokter sekali. boleh dikasih tahu jadwal praktek di Rumah Sakit Umum Asri Purwakarta setiap hari apa saja, jam berapa? Jamnya sih sama, jam 2 sampai jam 4 sore ya. Betul. Harinya mah cuma 3 kali dalam seminggu lah. Senin, Rabu, sama Jumat. Oke, hari ini nggak ada berarti, dokter ya? Ya, Hari ini Kamis ya? untuk radio ini. No, spesial aja katanya. Iya, Untuk spesial untuk radio ya. Jadi hari Senin, Selasa, Rabu sampai Jumat jam 2 sampai jam 4 sore. Oke, tuh buat family yang mau konsultasi sama Dokter Ronald bisa langsung aja datang ke Rumah Sakit Umum Asri Purwakarta ya. Dokter, terima kasih sekali lagi waktunya. Mudah-mudahan Sama-sama, nanti kita bisa berbincang-bincang lagi, bisa bersilaturahmi lagi bersama Amin, family. amin. Boleh dikasih mungkin sapaan-sapaan terakhir di dendang sore di ngorder ya. Ngobrol bareng dokter. Tipsnya boleh ke penonton kita yang lagi nonton. Pokoknya tetap sehat ya, tetap menjaga daya tahan tubuh ya, apalagi di era Covid ini ya. Nah, Jangan lupa seperti 3M itu ya. Masker, menjaga jarak, mencuci tangan ya. Semoga semua sehat selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa. Amin. Kalau kita nggak pakai masker nih, family lagi nonton mungkin ya, karena kita memang Jauh. serang live dan juga kita social distancing ya, Dok ya. Ada pembatas ya. Iya, ada pembatas ini nih. Terima kasih dokter, sehat selalu, dan yang paling penting terima kasih juga untuk family yang sudah menyimak ngorder ngobrol bareng dokter untuk hari Kamis 5 November 2020. Tetap dengarkan Radio 945 FM Purwakarta, karena Tari Ayu Lestari setelah ini akan melanjutkan kembali program spesial kita Dendang Sore. Ya, oke. Terima kasih sekali lagi dokter. Tari Ayu Lestari pamit, Dokter Ronald pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Anda telah menyimak Ngobrol Bareng Dokter yang dipersembahkan oleh Rumah Sakit Umum Asri Purwakarta.